Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan saya beri judul Bimbingan Tuhan. Dan renungan ini diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya masih sama dengan yang kemarin. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saudara yang terkasih, ayat yang baru saja kita baca ini merupakan lanjutan dari peristiwa di mana Allah memanggil Musa. Nah, di ayat yang sudah kita baca tadi digambarkan bahwa Musa ternyata masih ragu dengan panggilan tersebut, terutama tentang bagaimana nanti penerimaan orang Israel terhadap dirinya. Nah, Musa mengungkapkan kekhawatirannya bahwa orang Israel bisa saja nanti tidak percaya kepada dia atau menerima kesaksian tentang perjumpaannya dengan Allah. Nah, Tuhan kemudian bertanya kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya. Dan Musa menjawab, ada tongkat kayu yang biasa digunakan oleh gembala. Nah, Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah dan kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Tuhan kemudian memerintahkan lagi supaya Musa menangkap ekor dari ular itu dan ular itu kembali lagi menjadi tongkat. Nah, saudara yang terkasih, pertanyaan Musa tentang bagaimana penerimaan orang Israel nantinya ini merupakan ungkapan keraguannya yang ketiga kali. Setelah sebelumnya, di ayat sebelumnya misalnya di ayat 11, Musa meragukan kemampuan dia untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, dan juga di ayat 13 Musa meragukan otoritas dari pesan yang nantinya akan dia bawa. Nah, di ayat ini dia kembali ragu. Nah, pergumulan ini menunjukkan bagaimana keterbatasan manusia dalam mempercayai Tuhan. Tetapi kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan memahami keterbatasan tersebut dan dengan sabar membimbing Musa. Tuhan memakai hal sederhana yang dimiliki oleh Musa untuk membuat suatu mujizat, sesuatu yang luar biasa. Nah, ini adalah cara Tuhan dalam mendidik Musa supaya dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan Tuhan juga punya kuasa untuk mendukung Musa dalam menjalankan panggilan tersebut. Saudara yang terkasih, seperti Musa, orang percaya kita juga sering kali mengalami pergumulan iman. Misalnya seperti merasa tidak cukup mampu, merasa tidak layak, atau kita takut akan masa depan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri dalam pergumulan tersebut, karena Dia bersedia membimbing dan juga menolong kita. Seperti yang Musa alami, Tuhan juga dapat memakai hal-hal yang sederhana untuk menunjukkan kuasa-Nya. Mungkin melalui kesempatan yang tiba-tiba datang, pertemuan dengan seseorang, atau perubahan kecil di dalam hati kita. Nah, Tuhan bisa bekerja melalui setiap peristiwa ini untuk membimbing kita supaya semakin bertumbuh di dalam iman. Nah, pengalaman iman ini akan mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Oleh sebab itu, jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan iman atau keraguan, maka mari datang kepada Tuhan dan meminta Dia membimbing kita untuk bertumbuh di dalam iman. Saudara, mari kita berdiam sejenak menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, pergumulan iman seperti apakah yang sedang saudara alami saat ini? Apakah saudara sudah merasakan bagaimana Tuhan membimbing saudara dalam pergumulan iman tersebut? Jika belum, maka mari mulai berdoa dan membawa semua pergumulan yang saudara alami kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong saudara untuk menyadari bahwa Tuhan selalu memahami keterbatasan tersebut dan Dia bersedia untuk membimbing saudara. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada saudara untuk melihat kuasa Tuhan dalam hal-hal sederhana yang terjadi, sehingga iman saudara bertumbuh. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk kami jalani lagi sekarang. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Kau memahami keterbatasan kami, Kau memahami pergumulan yang sedang kami alami, dan Engkau juga bersedia untuk membimbing kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati, untuk mau belajar, mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Ajar kami untuk kuat, tekun dan bersabar dalam menghadapi kehidupan kami, menghadapi pergumulan kami setiap hari. Berdoa Tuhan, biar Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan melihat bahwa Engkau selalu ada dan membimbing kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.